Oke guys, assalamualaikum. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah kompor yang menurut gue sangat-sangat reliable untuk dipakai di atas gunung ya. Daripada kalian harus beli kompor ultralight yang kecil, kalian sebagai pemula sih bisa banget, gue sangat-sangat merekomendasikan pakai kompor ini. Nah tapi sebelum lanjut ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, thank you. Oke guys, jadi ini adalah kompornya ya. Nah untuk pembeliannya tuh nanti kita dapat packingnya seperti ini gitu. Nah ini untuk beratnya itu sama packingnya ada di angka 284 gram nih guys. Lalu untuk ukuran dimensinya adalah tingginya ada di sekitar 11,5, kemudian lebarnya ada di 7,5. Nah ininya ada lebarnya di sekitar 9 cm guys untuk packingnya, jadi nggak kecil juga sih ini. Sekarang kita buka. Nah untuk pembeliannya itu nanti kita akan dapat ininya juga guys. Ini adalah adapter untuk gas yang model tabung biasa, karena untuk bawaannya ini dia bisanya itu pakai yang model kanister nih guys gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian gasnya pakainya yang tabung biasa, itu bisa pakai adapternya yang ini gitu. Sebelum gue lanjut ke contoh pemasangan gasnya, di sini gue mau ngasih tahu dulu nih caranya. Adalah ini adalah kondisi ketika terlipat. Nah cara bukanya itu, jadi kakinya tinggal digeser-geser gini aja tuh. Ini 1, 2, 3. Nah setelah itu baru yang bawahnya dibuka juga guys. Nah seperti itu, dibuka, ini juga dibuka. Nah jadi dia kakinya 3 seperti ini ya. Nah terus untuk pemantiknya, dia punya pemantik sendiri nih guys, jadi kita nggak perlu repot-repot bawa ferrocerium rod itu yang digesek itu, atau bawa korek gitu. Jadi sebenarnya ini sudah ada, ini pemantiknya. Nah tuh ya pemantiknya ya. Nah untuk gasnya seperti ini ada tali buat gasnya, dan ini kompornya ya. Nanti gua akan contohin untuk pemasangan gasnya nih guys. Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh pemasangan gasnya. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa ini defaultnya adalah untuk gas yang bentuknya kanister seperti ini, karena dia colokannya seperti ini. Jadi gini, ini tinggal diputar aja. Jadi ini taruh di atas ini, terus tinggal diputar. Nah kalau udah kenceng baru dia siap untuk dinyalakan seperti ini guys. Ya gue contohin. Ini kita, oh iya, jadi ini ada pengatur gede kecil gasnya. Kita buka, nah tuh dia. Jadi dibukanya tuh ke kiri ya, sampai ada bunyi-bunyian. Nah seperti itu. Kalau udah dikecilin dulu dikit baru dipantul. Nah oh ya, kedengeran ya, walaupun nggak kelihatan apinya tapi ada suara apinya. Nah seperti itu guys kira-kira. Kalau mau matiin tinggal diputar ke kanan lagi ya, sampai berhenti gasnya. Nah oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan gas tabung seperti ini ya. Nah caranya itu kita harus pakai adapternya dulu, yaitu di sini. Jadi adapternya diputar dulu kayak gini sampai dia rapet. Nah kalau sudah rapet, nanti tinggal gas yang ini, bukanya susah. Nah kalau sudah, tinggal dimasukin gasnya. Caranya kan gas tuh ada ininya ya. Nah ini nanti disesuaikan sama ininya nih. Jadi tinggal
Ini baru diputar ke kanan. Tek. Nah, diputar ke kanan. Kalau itu udah tinggal diputar lagi kayak gini guys gitu. Jadi untuk membuka gasnya ke kiri, untuk nutup gasnya ke kanan gitu. Nah, untuk bentuknya jadi seperti ini tuh ya. Jadi dia tinggi. Jadi kalau misalnya mau pakai gas ini harus pakai meja biar enak gasnya gitu. Nah, jadi biar ini lebih tinggi. Kalau gue sih lebih nyaman pakai yang kanister tadi guys, karena nggak perlu pakai meja, dia udah bisa ditaruh aja gitu. Nah, oke guys. Jadi di sini gue udah ada contoh model. Nah, oke guys. Jadi di sini gue udah ada 3 contoh model dari cooking setnya, yang dimana 2 ini adalah ultralight, yang ini adalah yang biasa. Ini tipe DS201. Lalu untuk kompor ini, yang mana yang lebih cocok? Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Oke, sekarang gue mau mencoba menggunakan kompor yang tipe DS201. Nah, bisa dilihat sini ada banyak lebihnya ya, tuh guys. Jadi ini banyak lebihnya. Memang kalau misalnya menggunakan kompor ultralight seperti ini nggak terlalu cocok. Nah, gue menyebutnya sebenarnya ini bukan kompor ultralight, tapi kenapa di toko online nyebutnya tuh kompor ultralight ya? Karena menurut gue kompor ultralight itu adalah yang seperti ini, BRS 3000T. Tuh, jauh banget kan bedanya kompornya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan kompor yang biasa, yang model-model kompor mawar gitu ya, yang ada ininya, itu dia lebih ringan gitu. Tapi kalau secara bentuk sih dimensi nggak terlalu jauh beda. Oke, kita lanjut lagi. Ini gue mau menggunakan kompor yang lebih kecil lagi dari yang tadi ya. Kita lihat nih. Tuh. Ah, ini sih udah nggak apa ya. Kalau pakai kompor cooking set yang kecil-kecil seperti ini, nanti dia apinya malah nggak maksimal guys, karena dia apinya tuh nyebar. Apinya menyebar, jadi dia tidak fokus di tengah sehingga terjadi yang namanya pemborosan gas ya. Jadi dia nggak efektif. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk cooking set yang terakhir atau yang ketiga nih. Nah, kalau menurut gua ya, untuk yang model seperti ini memang sangat cocok menggunakan cooking set yang model seperti ini. Nah, ini menggunakan pennya, ini yang paling lebar tuh. Dia sempurna menutupi dari kaki-kakinya gitu. Jadi apinya tuh dia sangat-sangat efektif ya untuk membakar semua. Jadi dia merata gitu. Nah, sekarang kita coba gunakan yang satunya lagi. Nah, ini tuh. Ini juga masih sama ya, masih menutupi dengan sempurna juga. Lalu kemudian dengan nesting yang DS201 ini ada yang namanya ceretnya ya. Gue nyebutnya sih buat apa, ini buat merebus air, namanya ceret kalau gue nyebutnya. Nah, ini juga masih enak tuh ya, jadi dia pas banget gitu guys. Jadi memang untuk pasangannya nestingnya itu yang model seperti ini nih guys. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ini memang dia masing-masing ini sangat-sangat lebar, jadi cocok banget untuk kompor seperti ini modelnya, seperti itu guys. Nah, oke guys, jadi kalau misalnya kalian punya berencana untuk membeli kompor baru ya gitu, jadi sih gue sarankan kalian itu membeli yang model seperti ini guys gitu. Ini gue beli harganya sekitar 100 ribuan di toko offline gitu, di toko Leuser itu sekitar mungkin kurang lebih harganya 100 ribuan ya, 100 lebih gitu. Jika dibandingkan dengan kompor yang model mawar, itu memang sih lebih murah dia ya. Tapi kalau untuk efektivitasannya, dia ini lebih efektif. Pertama karena dia modelnya seperti ini, yaitu model kayak gini kaki 3, dan dia jadi lebih gampang dibersihin nih guys. Kalau yang model kotak, yang mawar gitu, dia kan bentuknya kotak dan dia banyak ininya ya, tutup-tutupnya, cover-covernya gitu, jadi dia untuk ngebersihin sela-selanya agak lebih susah. Kalau ini dia sangat gampang, dan juga untuk packingannya dia lebih kecil daripada kompor mawar gitu. Kalau untuk beratnya gue kurang lebih nggak tahu ya berapa beratnya, karena gue nggak pernah yang punya kompor mawar itu. Tapi gue lebih yakin karena ini lebih, kalaupun berat sih mungkin nggak akan terlalu beda jauh ya. Tapi kalau untuk ukuran, untuk packingnya ini jauh lebih kecil, jadi lebih enak untuk
bawa di dalam tas carrier untuk naik gunung gitu ya. Dan kalau kalian sudah beli ini, jangan beli yang wingset ultralight gitu. Walaupun ini namanya kompor ultralight, tapi gue sarankan sih beli yang model DS201 seperti ini, atau DS200 lah. Bedanya tuh kalau nggak salah DS200 dia nggak dapet ceretnya tadi. Ya, yang ini nih, dia nggak dapet yang itu. Nah, kira-kira seperti itu guys. Oke guys, jadi untuk kesimpulannya adalah, kalau kalian baru mau beli kompor ya, gue sarankan sih tidak membeli kompor yang ultralight yang kecil gitu, yang tipe-tipe BRS 3000T itu. Gue lebih menyarankan kalian untuk membeli kompor yang ini gitu, karena dia memang enteng juga, terus lalu juga untuk packingannya itu sangat-sangat kecil ya jika dibandingkan dengan kompor yang model mawar seperti itu. Nah, memang harganya agak lebih mahal dari yang kompor mawar itu, tapi ini worth it sih, karena untuk packingannya dan untuk penggunaannya itu akan lebih masuk akal gitu. Kalau yang kompor mawar itu kan dia cuma bisa pakai gas yang tabung biasa. Kalau yang ini bisa pakai tabung biasa dan juga tabung kanister. Nah, kira-kira seperti itu guys untuk pembahasannya. Kalau kalian mau diskusi bisa di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you guys.